dan berlokasi di Jalan Jaya Pranoto, Kota Malang. Puding Java ini menjual produk dengan dua varian rasa, yaitu ada puding lampu lapis coklat dan puding coklat Oreo. Selanjutnya lagi mengenai latar belakang dari asuhan ini, saya ingin membuat usaha ini karena saya juga akan buat yang mati, jadi saya ingin membuat ini dan saya kenapa memakai bahan dasar tambahan lampu, karena kebanyakan orang itu tidak suka makan lampu secara langsung. Jadi saya ingin berinovasi dengan membuat lampu ini itu menjadi sebuah puding, karena puding saat ini banyak dan saya menambahkan adanya puding coklat karena ingin menyesuaikan dengan selera anak sekarang. Selanjutnya yakni visi dari Puding Java. Visinya yaitu menjadi bisnis makanan yang dikenal banyak orang dengan secara kreatif, enak dan kualitas yang terjangkau. Dan untuk mewujudkan itu, maka ada misi ini memiliki cita rasa yang khas, enak dan tentunya bukan lokal dan terjaminnya proses produksi, memberikan pelayanan yang terbaik dan kualitas yang tertentu. Terus melakukan inovasi-inovasi terbaru agar menjadi bisa lebih besar dan bisa berani. Selanjutnya yakni mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Ini Puding Java menjual produk kemajuan dari variasi rasa saat ini yaitu lampu lapis coklat dan coklat Oreo. Tapi untuk kedepannya akan ada varian rasa lain. Contohnya yakni bling atau lokasi. Lokasinya saat ini berada di Jalan Jaya Pranoto, Kota Malang. Dan untuk price-nya harga dari produk Java itu sendiri yaitu cukup murah, jual harga isinya berapa. Jadi kalau perusahaan yang ingin dengan kecil atau yang besar itu nanti harganya bisa menyesuaikan. Selanjutnya dari promosi yang dilakukan untuk saat ini melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan mengikuti acara belajar seperti yang baru. Selanjutnya yakni analisis produksi. Ini lokasi produksi seperti yang saya jelaskan tadi di rumah dan juga itu yang ada di Jalan Pranoto. Nah, untuk bahan bakunya untuk pembuatan puding itu terdiri dari tentunya lampu puding itu sendiri, terus ada agar-agar, gula manis, jahe, gula, santan, coklat, Oreo dan topping yang lain. Terus untuk alat dalam pembuatan ini kita memerlukan kompor, panci, spatula, dan gula bubuk. Selanjutnya yaitu tentang tenaga kerja. Untuk bisnis Puding Java ini tenaga kerjanya masih Om itu sendiri yang 6 bulan, mungkin untuk kedepannya
apabila ada produksi yang lebih besar akan ada tambahan karyawan. Terus untuk proses pembuatannya itu cukup mudah, jadi kita menyiapkan semua bahannya kayak labu itu harus dikukus dulu, terus di blender, terus nanti kita masukkan semua bahan, kita campur ke dalam panci, lalu kita masak dan kita selanjutnya yakni analisis sumber daya manusia. Untuk analisis sumber daya manusia pada usaha rumah Java ini masih dijelaskan sendiri oleh ownernya, belum ada tambahan karyawan karena belum melakukan produksi yang besar. Mungkin nanti kalau mungkin sudah produksi dengan jumlah yang besar akan menambah selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Pertama yaitu produksi. Dalam produksi ini mungkin kedepannya saya akan melakukan banyak inovasi untuk membuat varian-varian rasa yang lain supaya konsumen itu tidak bosan hanya cuma varian rasa itu saja. Ini nanti ini tuh sudah terus berjalan. Terus selanjutnya untuk marketing, untuk promosi, untuk pemasarannya mungkin ke depan saya akan lebih mengoptimalkan promosi online-nya melalui Instagram dan media sosial yang lain, dan saya mengikuti kegiatan kayak ikut belajar atau nanti bisa berjualan di CSU. Terus untuk SDM-nya ke depannya untuk mengembangkan usaha ini mungkin apabila tidak besar saya akan menambah jumlah karyawan dengan ketentuan yang saya inginkan dan akan dilakukan training dulu untuk supaya paham bagaimana proses produksi yang baik. Terus untuk rencana keuangannya ke depannya saya akan mengoptimalkan pada jumlahnya, yaitu saya melakukan bersama dengan berbagai pihak untuk menambah modal itu untuk mengembangkan usaha. Terakhir ini akan keuangan. Itu pembelian bahan baku sekali produksi saya menghabiskan 62.000 dan untuk biaya operasional seperti kap rasanya itu menghabiskan 31.000. Jadi totalnya 93.000 dalam satu kali produksi bisa menghasilkan sampai 13 kap. Sekarang itu harga jual satu kapnya 10.000. Lucunya oh ini baik, terima kasih Mbak Ika atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan. Jadi PPT yang sudah dijelaskan ke materi dari Mbak Ika itu kan tidak ada yang namanya stipulasi. Mungkin bisa dijelaskan apakah bisnis ini sudah layak?
berulang kali mengalami trial and error untuk dapat pesan yang diinginkan. Baik, saya akan jawab. Saya sudah melakukan proses selama 4 kali. Pada waktu awal itu saya emang mencoba ini prosesnya itu sudah benar apa enggak. Dari awal itu kayak rasanya masih beda-beda. Terus sampai sekarang kemarin selanjutnya baik, kalau tidak ada yang tanya lagi, saya rasa cukup. Selanjutnya mungkin untuk penilaian kalian yang ditanyakan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Apalagi ngomong tentang kucing itu kan mati. Jadi ya, saya sebenarnya ini jadi nantinya berhubungannya dengan proses di depan. Ada beberapa hal yang nanti kalian di sini. Untuk kedepannya kita masuk jadwalnya jadwal tes. Jadi saat saya sambil masuk di sini dan nanti sudah selesai kalian isi form berapa. Saya sambil isi karena ada beberapa hal yang itu nanti harus kalian isi berkaitan dengan plan kalian yang sudah kalian jalankan. Di antaranya itu adalah dari proses yang sudah kalian lakukan sampai hari ini itu apa gunanya, terus kemudian kedepannya seperti apa dan sebagainya. Jadi isi sesuai yang kalian laksanakan, sesuai yang kalian lakukan. Tapi sebenarnya poin terbesarnya adalah saya ingin mengetahui plan kalian kedepannya itu seperti apa. Contoh ini kan ya, khususnya bisnis kucing, orang jualan kucing terus kemudian kombinasi dengan kuning ya. Kira-kira kalau misalkan dari terus tadi di SKP tidak ada, rasa-rasanya kalau mau mendaftarkan hanya jualan kucing saja itu kok ya. Ya bisa saja sih kalau benar-benar ditekuni jadi spesialis kucing itu bisa. Jadi kamu kalau misalkannya dijual di Holland itu kan sebenarnya ya main di kucing aja dan harganya nggak ada yang di bawah. Ya harganya itu tapi orang mau beli sama juga kayak kucing itu. Nah dari proses sebenarnya kamu ini memang apa sih yang pengen proposition value yang kamu tawarkan apa? Bisnis ini apa? Rasa. Terus apakah belum ada orang membuat kucing dengan lampu? Nah, kalau kamu lihat itu jarak setelah kamu jual, apakah memang respon konsumennya bagus? Bukan masalah enaknya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin gak pakai lampu, kira-kira suruh pilih. Kalau pilih, itu pilih yang mana? Kenapa?
Kesimpulannya apa? Nah, yang diinginkan pasar itu apakah inovasi baru ataukah memang yang secara umum itu disukai? Disukai. Kenapa sih Oreo? Kalau orang Oreo kan sudah tahu pasti Oreo rasanya enak. Satu, coklat. Jadi ini siapa sih yang nggak senang coklat? Ya. Mayoritas meskipun dari sekian ini ada yang nggak suka. Saya terus yang nggak suka coklat. Tapi mayoritas berarti kan saya beda dengan ya dari yang mayoritas ini. Sehingga saya juga bukan berarti terus. Sehingga kalau membuat misalkan bukan karena saya nggak suka, pasti kan berdasarkan apa yang disenangi rasa. Saya nggak suka coklat, tapi bukan berarti kalau misalkan saya terjun di bisnis kemudian saya nggak buat coklat juga. Tapi saya akan buat apa yang diinginkan oleh pasar itu loh maksud saya kalau saya sampaikan. Terus kemudian sebenarnya bisa misalkan inovasi itu memang biasanya jadi presiden value yang ditawarkan. Tapi gimana caranya agar rasa ini itu enaknya melebihi yang di secara umum? Itu PR. Kadang-kadang misalnya idemu ini diadopsi oleh Holland. Laku. Ini saya punya varian baru dengan labu ini. Orang meskipun belum pernah tahu rasanya, dengan strategi promosi dan brand yang sudah dia miliki, ada yang beli nggak? Ada. Jangan-jangan malah itu jadi limited edition kalau dengan strategi pemasaran. Jadi kan bukan masalah hanya di produknya, tapi bagaimana cara memasarkan. Iya kan? Jangan-jangan malah misalkan saya ngomong misalkan dolan itu limited edition khusus untuk tadi apa yang paling tadi misalkan ngomong apa kita mengeluarkan produk item berbahan labu misalkan dari pangan aku orang nggak mikir ini rasanya gak enak, milih yang coklat, milih yang lain. Karena ada limited edition padahal apakah mesti istimewa? Belum tentu. Tapi yang penting enggak, tapi kok beli? Ayo, konsumen itu kan sebenarnya ini Penasaran. karena penasaran. Terus apa lagi? Kata kuncinya brand plus bisa dipastikan rasa yang dia buat itu di atas rata. Ayo nak sih gak enak enak semua sehingga mau dia kan sudah gak ngomong harga loh ya sudah ngomong harga berapa perlawanan saya enak wajar tapi coba gini yuk gak enaknya kalau misalkan kayak memulai itu punya sakitnya cari sini berarti kan strateginya dirubah brandingnya dulu yang makanya brandingnya mungkin dikamu bukan di puding apanya tapi branding merek yang ya. Apa sih yang kamu dapatkan dari praktek bisnis ini? Apa? Negara terbesar. Media sosial,
kesempatan. Waduh. Merah. Ya. Orang itu akan terbawa dari dirinya sendiri. Saya tahu kalian punya problem, punya masalah sendiri dan sebagainya. Tapi kalau diri kalian itu sudah kalian latih untuk jadi pribadi yang empathy, yang minus itu. Bagian itu kalian sendiri, bukan orang lain yang buat. Ya. Dan kita nggak perlu pengakuan bahwa kita ini bagian nggak perlu kan? Ya betul. Sehingga itu perlu dilatih, dibiasakan sehingga mungkin di antara satu ini teman yang mau dekati kamu jadinya itu segar. Maaf ya bukan apa-apa. Cuman mungkin saya mati saja dari presentasi dari sebagainya. Mungkin bebannya. Ya meskipun saya tahu kalian bebannya banyak yang itu urusan di belakang gak perlu lah, gak usah jadi orang. Kenapa gaji orang itu selalu menyenangkan? Kalian ini kan jadi tanpa bangsa. Meskipun nanti saya gak minat sama sekali mau jadi tukang. Terus pengen jadi opo. Apapun kamu profesinya nanti, kalau kamu jadi pribadi yang menyenangkan, itu sudah poin tersendiri. Itu sudah poin tersendiri dan yakin bahwa kamu akan ada bulan dan semut itu loh. Yang buat itu siapa? Yang membranding seperti itu siapa? Kamu sendiri. Gak bisa orang lain. Terus kamu, kamu ya cari kamu bilang orangnya pelaku baik. Nanti kan kalian malah ada itu waras tau. Apa? Apa jangan-jangan ini ada masalah dengan psikologi. Jadi apalagi ini sudah mendekati semester akhir. Nanti akan banyak kalian akan menghadapi hal-hal yang itu barangkali dibuat Prediksi. kalian. Kok biasanya itu akan nampak kalian itu pribadinya yang bagaimana itu akan nampak. Dan itu perlu dilatih. Sukses itu bukan berarti yang bagi sukses pun itu kan dia punya persepsi sukses diri sendiri. Ya. Dan tidak harus disamakan dengan yang lain. Itu penting. Ini adalah hidup kalian yang bukan sukses menurut kalian itu ya sukses yang bagaimana ya itu. Tapi secara umum sukses itu kan pasti konotasinya kok positif. Nah sukses menurut kamu bahwa misalkan mohon maaf tanda kutip negatif itu kan berarti Gangguan. di luar. Iya di luar batas wajar berarti kan ada something Something wrong. ya